karena cahayanya memancar serta menerangi penduduk langit, sebagaimana cahaya bintang di malam hari yang menyinari penduduk bumi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati guru kita semua Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun, dan juga Al-Habib Anis bin Umar As-Segaf, dan Al-Ustadz Muhammad Hidayat, Wal-Ustadz Muhammad Sujai, Wal-Ustadz Khairan, Wal-Ustadz Anam, dan Wal-Habib Farhan, Wal-Ustadz Abdul Qadir Al-Jailani, dan seluruh jajaran Dewan Asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada semuanya. Shallal ilahu 'alal batuli wa aliha man tahda'ul amlak inda jalaliha. At-tahru Fatimah salilatul ahmada man yashraqul i'jazu fi aqwaliha. Ma qudinatis syamsu duha bisanaiha illa tasamat raf'atun bikamaliha. Hiya syu'latun min ahmadin wa da'at wasyamsu tamnahu daw'aha lihilaliha. Ini merupakan sebuah manaqib dari wanita yang agung dan mulia, yang suci dan terjaga, yang selalu jujur dan tak pernah berdusta, yang kehidupannya selalu dipenuhi dengan beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Auratnya tak pernah terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Ketika berjanji tak pernah mengingkari, ketika diamanati tak pernah mengkhianati. Tutur katanya indah, tak pernah menganggap orang rendah. Berikut adalah manaqib Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah dilahirkan di kota Mekah pada hari Jumat, tepatnya tanggal 20 Jumadil Akhir tahun kelima sebelum kenabian. Beliau adalah putri keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, sekaligus putri bungsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat melahirkan Fatimah, usia Khadijah tidaklah muda. Ketika itu sang ibunda berusia lebih dari 60. Akan tetapi atas kehendak Allah, di usia senjanya ia masih dikaruniai untuk hamil lagi. Tentu kehamilannya menyimpan harapan besar bagi keluarga Muhammad. Fatimah lahir seiring dengan kejadian penting yang dialami oleh ayahnya setelah melalui ketegangan dan hampir terjadi pertumpahan darah, yaitu peristiwa peletakan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Kelahiran Fatimah disambut meriah oleh setiap anggota keluarganya. Padahal sambutan semeriah itu tidak lazim dilakukan oleh masyarakat Arab terhadap kelahiran anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwasanya bayi yang terlahir ini bukanlah bayi biasa, akan tetapi bayi ini akan menjadi pertanda baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mempunyai firasat bahwa anaknya ini akan mendapatkan kemuliaan yang besar di masa hidupnya dan nanti kelak di akhirat. Bayi perempuan itu bukanlah anak biasa, akan tetapi dia akan menjadi wanita hebat yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril membawa apel dari surga yang kumakan dan berubah menjadi sperma yang kutempatkan di rahimnya Khadijah. Lalu ia mengandung Fatimah, karena itu kucium bau surga di dirinya. Kelahiran Fatimah sangat membahagiakan Khadijah. Rasulullah pun menangis haru melihat putri bungsunya lahir dengan cahaya kemuliaan. Nabi SAW bersabda, "Ya Khadijah, innahan nismatut tahiratul maimunah wa anna Allah Ta'ala sayaj'alu nasli minha." Wahai Khadijah,
bayi ini adalah sosok yang suci dan mulia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keturunan-keturunanku yang mulia melaluinya. Gelar dan nama Sayyidah Fatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nama anak perempuan bungsunya ini dengan nama Fatimah. Dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama sammaitu Fatimatan li'anna Allah Ta'ala fatamaha wa hajabaha minan nar." Sungguh aku memberikan nama Fatimah karena Allah menjaga dan melindunginya dari api neraka. Di antara gelar-gelar beliau adalah yang pertama Az-Zahra, yang bersinar. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulukinya dengan Az-Zahra? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan karena beliau adalah Zahratun Nabi, bunga kecintaan Nabi. Pendapat kedua mengatakan dalam riwayat Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, "Lima summiyatiz Zahra faqala li'annaha kanat idza qamat fi mihrabiha yadhharu nuruha li ahli as-sama' kama yadhharu nurul kawakib li ahli al-ard." Kenapa Fatimah diberi gelar Az-Zahra? Karena cahayanya memancar serta menerangi penduduk langit sebagaimana cahaya bintang di malam hari yang menyinari penduduk bumi. Gelar yang kedua adalah Al-Batul, yang bersih. Diberi julukan Al-Batul karena beliau adalah wanita yang paling istimewa di alam semesta ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada bandingannya dengan wanita-wanita lain, baik dalam keilmuan, akhlak, dan nasabnya. Beliau juga dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari darah haid dan nifas, sehingga sepanjang hidupnya ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Gelar yang ketiga adalah Ummu Abiha, ibu ayahandanya. Yang dimaksud ialah karena beliau demikian cermat dalam melayani keperluan ayahnya sehari-hari dengan penuh kasih sayang, seperti yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan beliau juga menjadi pelipur lara serta obat kegelisahan ayahandanya. Masa kecil Sayyidah Fatimah. Fatimah tumbuh dan dibesarkan langsung oleh ibunda tercintanya. Berbeda dengan kakaknya yang mengikuti adat orang Arab sebagaimana lazimnya, yaitu jika lahir seorang bayi maka akan diasuh oleh ibu susunya. Tapi tidak untuk Fatimah. Ia tumbuh bersama sang ibu, menyusu padanya, merasakan kehangatan dan pengorbanan darinya setiap saat. Fatimah memang tidak tumbuh lama bersama ibundanya, sebab di usianya yang kelima Fatimah harus merelakan kepergian ibunya. Namun sekalipun hanya sebentar ia diasuh oleh ibundanya, pengaruh ibundanya sudah sangat kuat pada diri Fatimah. Suatu hari ketika Rasulullah SAW pulang berdakwah, ia masuk ke rumah. Ketika Khadijah melihat suaminya pulang, hendak berdiri untuk menyambutnya. Padahal waktu itu ia sedang menyusui Fatimah. Namun Rasulullah SAW segera mencegah Khadijah dan memintanya untuk tetap duduk dan menyusui Fatimah. Tidak jarang Khadijah menahan lapar sambil menyusui Fatimah, sehingga yang keluar bukan lagi air susu, melainkan darah. Jika Rasulullah SAW melihat keadaan Khadijah yang tidak memungkinkan itu, maka Rasulullah SAW segera mengambil Fatimah dan menggantikan tugasnya untuk mengasuh Fatimah. Di masa kecil, sebagaimana lazimnya anak-anak, Fatimah masih sering bermain dengan teman sebayanya. Namun dari hari ke hari dan setapak demi setapak, ia mulai sering menyaksikan
bagaimana keluarganya jadi sasaran kejahatan penduduk Mekah. Maka hal itu membuat ia harus meninggalkan kebiasaannya tersebut dan mengikuti ayahnya terjun dalam menyebarkan agamanya. Seringkali Fatimah menyaksikan sendiri penghinaan dan kejahatan yang dilakukan orang Quraisy terhadap ayahnya, sehingga ia kadang-kadang menjerit dan menangis, tidak tahan melihat perbuatan jahat kaum Quraisy terhadap ayahnya. Setelah masa pemboikotan di lembah Abi Thalib atau lembah Syaib, Fatimah masih harus menjalani kehidupan yang sukar. Mereka memang kembali ke tanah asalnya, namun keadaan Khadijah pasca pemboikotan semakin memburuk. Fatimah yang masih membutuhkan pengasuhan ibundanya harus melihat sang ibu sakit dan tergolek lemah tak berdaya di tempat tidur. Fatimah harus melihat ibunya yang sudah renta dan rapuh itu berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Setelah kepergian sang ibunda, Fatimah menjadi piatu dan sangat berduka cita atas kematian ibundanya. Di usianya yang masih belia, Fatimah harus tumbuh tanpa seorang ibu, dan Fatimah pun harus menggantikan posisi ibundanya, melayani sang ayah sesuai kemampuannya. Ia membantu ayahnya berdakwah dan selalu menjadi pelebur rasa lelah dan kerinduan ayahnya setelah begitu lelahnya berdakwah. Fatimah kecil telah banyak menyaksikan berbagai peristiwa yang menyedihkan. Saat masih di Mekah, ia menangis saat menyaksikan ayahnya menghadapi ujian yang berat akibat perilaku orang-orang kafir Quraisy. Pada suatu hari, ayahnya tampak bersujud di depan Ka'bah. Abu Jahal berkata pada orang-orang kafir Quraisy yang ada di situ, "Adakah dari kalian yang berani melemparkan kotoran unta kepada Muhammad ketika ia bersujud?" Lalu berdirilah salah satu di antara mereka yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id mendatangi Rasulullah SAW ketika dalam keadaan sujud dengan membawa kotoran dan dilemparkan ke atas punggung Nabi SAW. Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya. Ketika Fatimah melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu, Fatimah berlari menuju ke hadapan sang ayah yang masih dalam keadaan sujud dan membersihkan kotoran-kotoran yang berada di punggung ayahnya sambil menangis. Ketika Nabi bangun dari sujudnya, Fatimah mendatangi orang yang melakukan hal tersebut dan mengatakan pembelaannya dengan sangat lantang dan berani. Di saat kaum muslim berhijrah ke Madinah, Fatimah pun tak luput dari gangguan orang kafir, yang ketika itu Fatimah hijrah bersama kakaknya Ummu Kulthum. Saat dalam perjalanan ke Madinah, Fatimah dan kakaknya dikejar oleh bandit-bandit musyrikin Quraisy yang dikepalai oleh Al-Huwairits bin Naqid. Unta yang dikendarai mereka berdua dikejutkan demikian rupa hingga lari tersentak, dan dua orang putri Rasulullah SAW tersebut pun terpelanting di atas pasir. Dengan susah payah, Fatimah pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah dalam keadaan terkilir kakinya dan bengkak. Kecintaan Rasulullah SAW pada Fatimah. Begitu besarnya kecintaan Rasulullah pada Fatimah sampai beliau mengatakan, "Fatimatun bid'atun minni, yakbituni ma yakbituha, wa yabsutuni ma yabsutuha, wa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi wa sihri." Fatimah adalah bagian dariku. Aku benci terhadap apa yang ia benci, dan aku senang terhadap apa yang ia senangi. Sesungguhnya nasab itu akan terputus di hari kiamat, kecuali nasabku, sebabku, dan perbesanan denganku. Rasulullah SAW seringkali mencium Fatimah, sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa engkau sering mencium Fatimah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya
setiap kali aku merindukan surga, maka aku mencium Fatimah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Fatimah sesungguhnya bagian dari diriku, dan ia adalah jantung hatiku. Apa yang menyusahkannya, maka menyusahkan diriku, dan apa yang menyenangkannya, maka menyenangkan diriku. Rumah tangga Sayyidah Fatimah. Fatimah resmi menjadi istri Ali. Mereka menjalani rumah tangga dengan penuh kekurangan, namun menjalani semua itu dengan penuh kebahagiaan. Fatimah menjalani perannya sebagai seorang istri yang tulus dan setia. Demikian juga Ali yang menjalankan perannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab serta penuh kasih sayang. Walaupun kehidupan mereka sangat sederhana, rumah tangganya dipenuhi dengan keharmonisan dan kemesraan. Kemesraan itu dimulai sejak malam pertama. Saat itu terjadi dialog yang sangat menggetarkan. Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya." Ali sangat terkejut dan bertanya, "Mengapa engkau tak mau menikah dengannya? Apakah kau menyesal menikah denganku?" Sambil tersenyum, Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Dalam kesederhanaannya, suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumah Fatimah. Beliau mendapati Hasan dan Husain karena sangat kelaparan. Ketika salah satu dari keduanya berdiri, ia pun langsung jatuh. Seketika Fatimah pun kaget dan berkata, "Tolong, kedua cucu Nabi kelaparan." Suatu ketika Nabi SAW dihadiahi beberapa ekor kambing. Kabar tersebut pun sampai ke telinga Fatimah dan Ali. Kemudian Fatimah masuk ke rumah Nabi SAW. Namun beliau malu untuk bilang kepada Rasulullah bahwa ia butuh makanan. Lalu Nabi SAW berkata, "Wahai Fatimah, aku dihadiahi beberapa ekor kambing, tetapi ahlu suffah sedang kelaparan. Jika kamu mau, aku ajarkan 5 kalimat yang diajarkan Jibril tadi." Fatimah pun memilih untuk diajari 5 kalimat itu tanpa kebingungan. Nabi bersabda, "Katakanlah, ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin." Wafatan Sayyidah Fatimah. Tidaklah lewat 6 bulan dari wafatnya Rasulullah SAW, kecuali sakit yang dirasa Fatimah semakin parah. Di tengah hembusan angin dan gelapnya malam, terdengar tangisan Fatimah. Melihat hal itu, Asma berseru, "Wahai putri Rasulullah SAW, hal apa yang telah membuatmu menangis?" Fatimah menjawab, "Aku menangis karena merasa sedih atas apa-apa yang dilakukan orang-orang terhadap jenazah seorang wanita. Hanya terbungkus kain kafan, lalu dibawanya dalam keadaan nampak bentuk tubuhnya." Asma pun berkata, "Subhanallah, sangat agung sekali ayahmu dalam mendidikmu. Dengan rasa malu yang sangat kuat, kau malu jika jasadmu nanti terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahrammu." Asma berkata, "Wahai putri Rasulullah SAW, aku pernah melihat di negeri Habasyah, mereka membuat keranda yang terbuat dari kayu untuk mayit, yang di atasnya ditutup kain yang dapat menutupnya dan berbentuk seperti kubah, sehingga dapat menutup bentuk tubuh si mayit." Mendengar hal ini, Fatimah sangat amat senang sekali, seraya berkata, "Aku wasiatkan kepadamu, wahai Asma, untuk membuatkannya seperti itu untuk jasadku." Kemudian Fatimah memanggil Ali dan mewasiatkan kepadanya 3 perkara. Beliau berkata, "Suamiku Ali, aku merasa ajalku telah dekat.
Sebentar lagi aku akan menyusul ayah dan ibuku. Aku berwasiat padamu, jika aku telah meninggal, menikahlah dengan Umamah putri saudariku Zainab. Wahai Ali, jika aku telah meninggal, mandikanlah aku, dan jangan sampai ada yang ikut memandikanku selain kau. Jika kau ingin menguburkanku, maka kuburkan aku di malam hari. Fatimah pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat 6 bulan setelah kewafatan ayahandanya dalam usia 29 tahun. Pada hari Senin, malam Selasa, bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Sang suami pun menjalankan apa yang diwasiatkan oleh istrinya bersama Asma. Ia memandikannya, lalu mengafaninya seorang diri. Demikianlah manakib singkat Sayyidatuna Fatimah Zahra. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar bisa meladani akhlak-akhlak mulia beliau dan mengamalkannya di hadapan kita. Hakadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.